Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nazila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Materi ini membahas mengenai pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang, ruang lingkup keuangan negara, penerimaan dan pengeluaran negara, pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan negara, hingga paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003? Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian pengertian keuangan negara. Yang pertama, objek keuangan negara, itu semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Yang kedua, subjek keuangan negara, yaitu pemerintah pusat, Pemda, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian, proses terbentuknya keuangan negara, dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu tujuan keuangan negara, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara untuk mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara atau menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang ketujuh yaitu pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang ada yang diberikan pemerintah. Kemudian yaitu pengertian dan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, penerimaan. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi, memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah, pusat, dan daerah. Penerimaan negara merupakan uang yang masuk ke kas negara. Pendapatan negara yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Contohnya seluruh pajak, restribusi, PNBP, bea, hibah, serta hak pendapatan pemerintah yang masuk atau diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Bersih negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Yang B yaitu pengeluaran. Keuangan publik mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk di dalamnya belanja publik atau negara. Pengeluaran negara, uang yang keluar dari kas negara. Belanja negara yaitu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Contoh pengeluaran negara yaitu gaji ASN, pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, dan pembayaran utang. Contoh belanja negara yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Yang C, pembiayaan, yaitu keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan bersangkut paut maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Terminologi lain dari utang atau piutang negara. Contoh pembiayaan penerimaan, penerbitan surat utang negara,
pinjaman dalam dan luar negeri, penggunaan saldo anggaran lebih, dan pembiayaan pengeluaran, contohnya penyertaan modal negara dan pada BUMN dan pembayaran pokok utang. Selanjutnya, pengertian dan contoh bidang keuangan negara. Pada subbidang pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Contohnya, pemerintah pusat memperoleh penerimaan dari pajak, PNBP, serta bea dan cukai yang digunakan untuk membiayai gaji ASN pusat, subsidi dan pembangunan infrastruktur nasional. Sementara itu, pemerintah daerah menerima pendapatan dari pajak daerah, distribusi dan transfer pusat yang dialokasikan untuk gaji ASN daerah, penyelenggaraan sekolah, dan pelayanan puskesmas. Yang kedua, subbidang pengelolaan moneter. Ranah kekuasaannya konsentral, misalnya beberapa jumlah uang beredar, kebijakan mencetak, mengedarkan uang, mengatur suku bunga perbankan. Contohnya, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi, melakukan operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharga guna mengurangi jumlah uang beredar, serta mencetak dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang ketiga yaitu subbidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan. Aset-aset negara atau uang negara yang disertakan pada badan-badan usaha milik negara ataupun daerah. Contoh, penyertaan modal negara pada Pertamina untuk mendukung kegiatan usaha di sektor energi. Kemudian pihak-pihak pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Ada Presiden yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara tertinggi, kemudian Menteri Keuangan yaitu selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian Menteri atau pimpinan lembaga yaitu selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir yaitu gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala Pemda. Selaku kepala Pemda untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lihat selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dengan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menegaskan kewenangan BI dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 memberikan dasar hukum pelaksanaan kebijakan moneter dalam kondisi krisis guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya, hubungan subjek pengelola keuangan negara yaitu keuangan negara. Ada pemerintahan pusat termasuk BLU, pemerintahan provinsi termasuk BLU, dan pemerintahan kabupaten atau kota termasuk BLU. Dan yaitu ada juga lembaga pengelola kekayaan negara yang disahkan seperti BUMN atau BUMD keuangan, BUMN atau BUMD non keuangan, lembaga moneter termasuk Bank Sentral, lembaga non-moneter. Dan yang terakhir yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara menekankan pergeseran dari pengelolaan yang berorientasi pada input dan kepatuhan administratif menuju pengelolaan yang berbasis kinerja dan hasil. Pendekatan ini mengutamakan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Selain itu, pelaksanaan anggaran didesentralisasikan dengan pengawasan yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.